Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi sesi request teman-teman, dimana ia meminta, bro, buat permainan Mikel Tile lagi dong. Hatur nuhun. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini adalah permainan yang luar biasa. Bagaimana seninya berpikir agresif Mikel Tile saat menghadapi pecatur hebat Estonia, Grandmaster Lembit Ansovic All, yang berlangsung di Riga 1986. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Mikel Tile memulai langkah dengan pion ke E4, dibalas pion ke C6, pertahanan Caro-Kann. D4 dan pion ke D5. Biasanya juga dengan exchange variation atau advance variation, di sini dipilih kuda ke D2. Ini adalah variasi modern. Pion memukul pion, kuda memukul pion pusat, kuda ke D7. Dilanjutkan gajah ke D3 dari Mikel Tile. Sebelumnya, saya akan menambahkan pengetahuan umum. Di sini, khususnya bagi pemula, layak mencoba dengan menteri ke E2, teman-teman. Dengan harapan di sini kuda harus aktif ya. Apabila kuda satu lagi aktif kuda G ke F6, jelas kita tidak menukarkan kuda, tetapi dengan kuda ke D6 skakmat teman-teman. Ini adalah salah satu jebakan pada pembukaan Caro-Kann. Dan di dalam posisi ini tentunya dipilih pengembangan gajah ke D3, dilanjutkan kuda G ke F6 saat ini. Kuda ke G5, di mana kita lihat teman-teman bagaimana Mikel Tile mengetik. Dilanjutkan dengan H6. Dan sekarang bagi kita apa yang harus kita lakukan? Tentunya Mikel Tile adalah pemain pantang mundur teman-teman. Kuda ke E6. Lihat langkah ini teman-teman, mengorbankan kuda. Karena apa? Sebelumnya apabila kuda mundur, jelas ini sangat membosankan bagi Mikel Tile. Kuda akan memukul kuda, gajah menerima, kuda aktif mengancam gajah, gajah mundur. Ini cukup membosankan bagi pola permainan Mikel Tile. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Kita lihat bagaimana ia mempersiapkan kuda ini sebelumnya. Walaupun diusir, langsung kuda ke E6 mengancam menteri. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, apa respon dari hitam? Di sini menteri ke A5 skak. Lagi-lagi jangan coba-coba untuk menerima pengorbanan Tile. Karena apa? Cukup fatal. Gajah ke G6, skakmat teman-teman. Ini skakmat. Oke, sehingga di dalam posisi ini menteri ke A5 tempo skak, sehingga gajah menutup. Dan di sini juga masih menyerang menteri. Menteri ke B6. Dan kita lihat di sini menyerang pion dan juga menyerang kuda. Apa yang harus dilakukan oleh Mikel Tile? Dan Mikel Tile lagi-lagi tidak mencoba menyelamatkan keduanya, membiarkan keduanya dengan kuda ke F3, mengembangkan perwira untuk ikut siap tempur ke depan teman-teman. Dan saat ini dengan senang hati hitam menerima pengorbanan kuda sehingga gajah ke G6 skak. Raja ke D8 dilanjutkan dengan rokade, lagi-lagi mempersiapkan amunisi ke depan teman-teman dan juga mengamankan raja. Dan di posisi ini hitam mungkin merasa sudah mulai aman, ia mulai mengetek dengan C5. Tentu Mikel Tile tanpa lagi-lagi menukarkan tetapi dengan C4 teman-teman, dimana juga dengan membuka file C ke depan. Dilanjutkan pion memukul pion dan kuda memukul kembali, lagi-lagi mengorbankan kuda teman-teman. Dan di sini E5 tentunya mengancam kuda. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kuda ini dikorbankan oleh Mikel Tile? Ingat, pengorbanan Mikel Tile selalu beracun dan selalu punya maksud teman-teman. Apabila menteri memukul kuda, jelas apakah Anda bisa melihat gajah ke A5 skak membuka menteri, mengancam menteri dan menteri hilang ya. Untuk itulah teman-teman dimainkan dengan E5 mengancam kuda. Dan apa yang dimainkan Mikel Tile? Lagi-lagi apabila Anda menyerang Mikel Tile tidak akan mengguris apa ancaman lawan. Dan ia lagi-lagi tidak menyelamatkan kuda, tetapi dengan C5 kembali mengancam menteri teman-teman. Dan di sini hitam penuh kebingungan dan ia memutuskan kuda memukul pion teman-teman. Karena apa? Apabila menteri memukul pion, jelas ini akan skakmat dengan kuda ke E6 skak. Lihat, walaupun mengancam menteri, tetapi ini skakmat teman-teman. Luar biasa. Dan apabila mencoba dengan gajah berpindah ke A6 juga mengontrol peta ini ke depan, ada gajah ke A5 skak. Lihat teman-teman, apabila dimakan skakmat, pion pun menutup. Ini sudah menghalangi sehingga kuda ke E6 ini pun skakmat teman-teman.
Luar biasa bagaimana kalkulasi, bagaimana imajinasi dari seorang magician Riga, Michael Tal. Kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini, Lembit memainkan dengan kuda memukul pion. Dan apa yang dimainkan oleh Michael Tal? Lagi-lagi langkah spektakuler, gajah ke A5 teman-teman. Lihat langkah ini. Karena apa? Apabila diterima lagi-lagi tidak bisa. Karena kuda ke6, skak, ini double skak teman-teman. Oke, ini double skak dan wajib berpindah, dan ini skak mat. Karena apa? Semua petak pelarian hitam sudah dikontrol oleh putih. Untuk itulah luar biasa, sehingga di dalam posisi ini tentunya pion memukul kuda saat ini. Maka menteri memukul pion terlebih dahulu skak, kuda menutup, dan gajah memukul menteri skak. Pion memukul kembali, dan lagi-lagi amunisi yang sudah disiapkan oleh Michael Tal, benteng A ke C1. Inilah bagaimana Michael Tal dapat mengimajinasikan beberapa langkah ke depan. Saat ini benteng sudah aktif di file C. Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam? Hitam masih mencoba dengan pion ke E5 menantang menteri, dan menteri ke C4 saat ini ancaman skak ke depan. Gajah ke C5 menutup akses menteri melakukan skak, juga mungkin mengaktifkan ke depan benteng di sini. Benteng ke D1. Langsung mengepin kuda teman-teman. Benteng ke F8 cukup penting. Mengapa cukup penting? Mengontrol petak penting F7. Sebelumnya apabila kita ambil semisal raja ke E7 mencoba meralihkan diri dari pinan, maka di sini menteri ke F7 skak. Oleh karena itulah penting mengontrol peta ini. Raja ke D8, maka jelas menteri memukul pion. Di sini kita lihat kuda ke depan diancam karena kuda sedang dipin, benteng juga terancam teman-teman. Luar biasa bagaimana kalkulasi dan juga permainan brutal dari Michael Tal. Kita kembali sehingga di dalam posisi ini masih dilanjutkan benteng ke F8 dari hitam. Lagi-lagi Michael Tal punya ide dan dia membuat begitu serangan bertubi-tubi dengan pion ke B4 mengancam gajah. Gajah tentunya berpindah ke D4. Coba teman-teman Anda pause video ini. Apa langkah eksekusi Michael Tal yang membuat hitam menyerah di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan. Percaya atau tidak, langkah itulah dengan benteng memukul gajah. Dan tepat setelah langkah ini, hitam menyerah. Karena apa hitam menyerah? Pion menerima kita ambil apabila dilanjutkan, maka menteri ke C7 skak. Raja ke E7, maka benteng ke E1 skak. Lihat, di sini semuanya dikontrol teman-teman. Kemana raja melangkah tidak ada. Kecuali kuda menutup, maka dimakan saja oleh benteng skak. Satu-satunya raja berpindah tentunya ke F6, maka menteri ke D6 skak juga sekaligus melindungi gajah. Raja ke G5, apa yang harus dilakukan? Ya, dengan pion ke H4, dan ini skak mat teman-teman. Luar biasa skak mat dengan pion. Dan ini adalah salah satu permainan yang cukup brutal dari magician Riga, Michael Tal. Bagaimana teman-teman? Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita dan juga membantu bagi Anda yang sangat suka pola permainan agresif, super agresif teman-teman. Dan adapun tingkat akurasinya adalah sebagai berikut. Ulasan permainan menunjukkan bahwa Michael Tal memiliki tingkat akurasi 92,5% dan Lembit All memiliki akurasi 77,7%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak ditemukan oleh sahabat pecinta catur. Apabila ada request lagi ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.